wa
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf, demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh, demi rombongan yang membacakan peringatan, sungguh Tuhanmu benar-benar esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang, dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal, kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Maka tanyakanlah kepada mereka musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan. Dan mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka melihatnya, dan mereka berkata, alangkah celakanya kami, kiranya inilah hari pembalasan itu, inilah hari keputusan yang dahulu kami dustakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana subuh kali ini kembali kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini,
tadi kita sudah bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan sudah juga membaca Al-Quran secara berjamaah, dan sebentar lagi kita tambah ilmu kita persiapkan terus untuk menuju kehidupan kita, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan dengan selalu kita semangat untuk menuntut ilmu, menambah atau mempersiapkan kehidupan kita ini untuk masa kehidupan akhirat nanti, mudah-mudahan terus Allah permudah dan Allah letakkan kita ke tempat yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita untukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, Shalah Nurul Ikhlas, Shalah Thayyibah dan teristimewa Ustaz kita yang akan memberikan ilmu kepada kita bersama pada subuh ini. Kemudian Bapak Ibu jemaah salat subuh mubarakah yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ilmu di hadapan kita bersama. Kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua-tua kita yang kita hormati dan muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, suluh bedang dalam negeri, kapai tampe betanyo, kapulang tampe babarito, tak dapat disebut satu-satu. Pengurus Masjid Baitur Rahim, Pak Ketua bersama perangkat-perangkat, mudah-mudahan pengurus masjid ini tak ada gaji, tak ada honor per bulan, tapi mau mengurus masjid, mau mengurus jamaah. Mudah-mudahan balasannya nanti adalah masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang juga hadir subuh ini, ibu-ibu ini tak boleh kita pandang sebelah mata, Pak. Ada setengah orang remeh dia kepada perempuan. Tapi kalau kita bolehlah jujur melihat, ketika Islam ini didakwahkan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersyahadat pertama kali? Namanya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Ustaz, ya siapa orang yang pertama kali bersyahadat kepada Nabi? Jawabannya adalah perempuan, bukan laki-laki. Kemudian siapa lagi? Nama anaknya Amar, nama suaminya Yasir, nama dia sendiri Sumayyah. Ada apa dengan Sumayyah? Dialah orang pertama yang mati syahid, yang mati dalam membela imannya, membela akidahnya kepada Allah. Disiksa dia oleh Abu Jahal, diikat di tiang, kemudian maaf ditusuk dari bawah dengan tombak tembus sampai ubun-ubunnya. Berteriak anaknya, ibu. Suaminya juga berteriak, istriku. Dan dia meninggal dalam penyiksaan itu untuk membela imannya karena ketahuan bersyahadat oleh Abu Jahal. Ketahuan dia masuk Islam,
oleh Abu Jahal laknatullah alaih. Siapa dia? Sumayyah. Sumayyah itulah orang pertama yang mati syahid, mati membela imannya. Nabi lewat di Mekah, Nabi tak ada kuasa, jadi Nabi tak bisa berbuat apa-apa. Nabi hanya mengatakan, sabar ya keluarga Yasir, engkau bersamaku di surga, kata Nabi. Perempuan wanita adalah pertama yang bersyahadat kepada Nabi. Kemudian wanita juga namanya Sumayyah, orang yang mati syahid pertama kali. Apalagi istimewanya perempuan ini? Nanti di pintu surga, kata Nabi, ada seorang perempuan nak berebut duluan masuk dengan aku. Nabi mau masuk surga, ada seorang perempuan berebut nak mendahului aku masuk surga, kata Nabi. Lalu aku bertanya kepada dia, kenapa engkau nak mendahului aku? Apa dulu amalmu di dunia? Dia menjawab, ya Rasulullah, dulu aku menikah, kemudian aku punya anak, kemudian suamiku meninggal, dan anak-anak yang tinggal bersamaku itu namanya anak yatim. Kemudian anak itu tetap aku besarkan, aku didik, ku sekolahkan dengan baik, kemudian dia menjadi anak yang baik. Ternyata amalnya adalah menjaga, merawat anak yatim. Kalaulah anaknya sendiri yang memang statusnya yatim, diperlakukannya dengan baik, dididiknya dengan baik, disekolahkannya dengan baik, kemudian menjadi orang yang baik. Apalagi anak orang, tapi ayahnya dah meninggal, tambah pula maknya dah tak ada lagi, kita urus. Makanya kata Nabi, ana wa kafilul yatim, aku bersama orang yang berkasih sayang dengan anak yatim. Diangkat Nabi jarinya macam nikahataini fil jannah, macam inilah nanti di surga bersamaku. Jari telunjuk dan jari tengah, tak ada jari pembatas di antara keduanya, bertetangga dengan Rasulullah di surga. Berarti kalau macam tu, yang masuk surga setelah Nabi Muhammad nanti laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ini macam-macam sama ibu-ibu nih Pak. Mereka makhluk, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kalau kita nak ingin bahas tentang ibu-ibu ini, bahkan satu surat, nama surat itu adalah ibu-ibu. Apa nama suratnya? An-Nisa. An-Nisa. Ada nama surat laki-laki dalam Quran. Berikut ini akan dibacakan surat Ar-Rijal. Rijal laki-laki tak ada, tapi banyak kita dengar. Berikut ini akan dibacakan surah An-Nisa, artinya perempuan-perempuan. Nah, tak cukup waktu kita kalau nak ingin menceritakan tentang kemuliaan perempuan, tapi begitulah agak-agaknya. Satu lagi yang terakhir, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan baktiku pertama kali ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Ummuka, kata Nabi. Makmu. Summaman, siapa lagi sehabis itu ya Rasulullah? Ummuka, makmu. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah sehabis itu? Ummuka, kata Nabi. Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Summaman, habis itu ya Rasulullah? Wa abuka, ayahmu. Ibu-ibu dapat 3 kali, kami bapak-bapak dapat sekali. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena ternyata memang ada 3 perjuangan perempuan ini yang kita sampai mati tak akan pernah mencobanya. Apa dia? Pertama, mereka lah yang hamil. Ada apa-apa di Baitur Rahim hamil? Tak ada. Yang kedua, mereka lah yang meregang nyawa melahirkan. Yang ketiga, mereka lah yang menyusukan anak-anak kita. Nah, jadi kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang istiqomah terus datang ke masjid, meramaikan masjid, kemudian semangat mendengarkan pengajian, tausiah, majelis taklim macam-macam. Insya Allah ibu-ibu ini nanti tidak hanya masuk surga, tapi perempuan-perempuan solihah itu, kata Nabi, akan menjadi
pemimpin bidadari di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu jangan takut, ibu besok jauh lebih indah daripada bidadari surga itu sendiri. Kok bisa Pak Ustaz? Kata ulama, kalau bidadari itu diciptakan Allah, dia langsung ada di surga, amalnya tak ada. Kenapa perempuan beriman itu dia menjadi pemimpin bidadari di surga? Karena dia punya amal. Salah satu amalnya adalah datang ke subuh mubarakah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sangat pendek karena habis ini kita punya acara inti lagi. Apa itu acaranya? Makan lontong. Apa sekarang menunya? Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bersedekah subuh ini, insya Allah sedekah itu menjadi naungan besok di hari kiamat. Tahta zilli sedekatihi, orang bernaung di bawah sedekahnya masing-masing. Subuh ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Apa namanya Bu? Rabiul Awal. Di sebagian tempat orang tak menyebut nama bulan ini Rabiul Awal. Saya pernah datang ke satu kampung, kebetulan waktu itu ceramah ke pelosok. Saya tanya, ini bulan apa nih Pak? Ini bulan Maulid Pak Ustaz. Tak disebutnya Rabiul Awal. Kenapa disebut orang setengah tempat ini namanya bulan Maulid? Karena memang tidak ada bercanggah ulama. Tidak ada ulama yang berselisih pendapat Nabi itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Waktu kelahiran itu namanya Maulid. Jadi kalau orang buat acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang itu tengah ingin mengingatkan kita bahwa sekarang kita sudah ada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, bolehkah kita buat acara peringatan Maulid itu Pak Ustaz? Bolehkah kita mengingatkan umat untuk mengatakan bahwa sekarang kita sudah ada di bulan kelahiran Nabi? Bolehkah Pak Ustaz? Saya tak mau jawab. Yang menjawab itu siapa? Namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz. Kenapa disebut Al-Hafiz? 300.000 hafalan hadis dalam kepalanya. 300.000. Kita 3 aja hafal, syukur. Ini 300.000. Kemudian pendapatnya ini dikutip pula oleh seorang Al-Hafiz, namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. 200.000. Apa kata Abdurrahman As-Suyuti? Aku hafal 200.000 hadis Nabi. Seandainya aku menemukan hadis yang lain, aku temukan hadis yang lain, aku akan hafal juga. Masya Allah. Apa kata Abdurrahman As-Suyuti mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani? Setiap tanggal 10 Muharram kita selalu puasa sunnah. Nama puasanya puasa Asyura. Betul Bu? Ada ibu puasa Asyura bulan Muharram patah? Ada. Kenapa kita puasa setiap tanggal 10 Muharram? Karena dulu Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Kapan terjadinya? Terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Musa dikejar lewat Laut Merah, kemudian Musa sampai di ujung, Fir'aun baru sampai di tengah-tengah. Bertahun-tahun tuh balik, mati Fir'aun. Apa kata orang Yahudi? Hadza yaumun salihun. Ini hari yang baik Muhammad. Makanya kami puasa tanggal ini 10 Muharram ini hari yang baik kata orang Yahudi. Karena ketika Nabi sampai di Madinah waktu itu ada orang Yahudi di sana. Nabi bertetangga di Madinah itu dulu dengan orang Yahudi selama 2 tahun. Baik hubungan.
Setelah itu baru mereka berkhianat satu-satu. Ada namanya Bani Quraisyah, ada namanya Bani Qainuqa, ada namanya Yahudi Khaybar. Nah, orang Yahudi waktu itu dia tak makan, dia tak minum setiap tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena mereka mensyukuri selamatnya Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun waktu itu. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kalaulah karena Nabi Allah Musa kalian tak makan tak minum ini, kalian mensyukuri selamatnya dari kejaran Fir'aun, kami juga lebih berhak sebetulnya atas Musa itu daripada kalian. Nabi tak marah, tapi kata Nabi, kalaulah orang Yahudi saja boleh mensyukuri selamatnya Nabi Allah Musa karena dari kejaran Fir'aun itu akhirnya dia selamat, Fir'aun tenggelam mati, kenapa kita juga tidak bersyukur, kata Nabi. Makanya Nabi ajak juga kita puasa setiap tanggal 10 Muharram. Apakah puasa tanggal 10 Muharram itu hanya sekali saja? Tidak, setiap tahun boleh diulang. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalaulah mensyukuri selamatnya Nabi Allah Musa saja dari kejaran Fir'aun boleh kita ulang-ulang setiap tahun, mengapa nikmat yang lebih besar daripada itu tidak boleh kita syukuri, kita ulang, kita ingat? Apa nikmat paling besar itu? Selamatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke permukaan bumi Allah ini. Kapan terjadinya? Hari Senin subuh tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahun itu orang sebut namanya tahun gajah. Jadi kita ketika masuk bulan Rabiul Awal ini ingat, ceritakan kepada anak-anak kita, nah kita sudah masuk bulan Maulid. Nah, apa Maulid itu, Mak? Maulid ya Maulid lah, sebutlah Maulid itu artinya waktu kelahiran Nabi Muhammad. Oh itu ya, barulah kita menceritakan. Anak akan penasaran, mana dulu lahirnya, Mak? Nah ini ceritanya. Nabi itu lahir hari Senin. Betul hari Senin, ada hadisnya. Ya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Kata sahabat. Apa jawab Nabi? Dzaka yaum maulidtu, karena hari Senin inilah aku dilahirkan, kata Nabi. Makanya tak ada juga perbedaan pendapat ulama. Nabi itu lahir hari apa? Hari Senin. Ya, tak ada yang menyebut hari Rabu, tak ada yang menyebut hari Jumat, tak ada yang menyebut hari Sabtu. Nabi lahir hari Senin. Kalau ada bapak ibu lahirnya hari Senin, berarti sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bapak ibu lahir hari Senin? Ada ya, banyak ya, alhamdulillah. Tapi ingat, Nabi lahir hari Senin, meninggalnya juga hari Senin. Makanya hari lahir sama hari meninggal tuh, aku udah berapa kali membuktikan betul. Kemarin beberapa waktu lalu melayat, saya tanya, Bu, kebetulan meninggal suaminya, bapaknya dulu lahir hari apa, Bu? Kalau tak salah Bu Ustaz, hari Rabu. Ini meninggalnya hari Rabu juga. Lahir Rabu, meninggal Rabu. Bapak lahir hari apa? Lahir hari Lupa ya. Bapak lahir hari apa? Rabu. Sekarang hari apa? Kalau Rabu besok. Cuma kalau menengok beliau ini insya Allah panjang umur. Insya Allah. Amin. Nah, amal kita kalau kita bangun pagi, kata ulama ingat kita saya lahir hari Kamis. Begitu kita bangun, contoh yang hari Sabtu misalnya, ini pagi Sabtu. Apa amalnya? Satu, banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Yang kedua, banyak-banyak membaca. Apa yang dibaca Pak Ustaz? Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha. Itu yang dibaca oleh imam tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa itu yang banyak kita baca? Mudah-mudahan kita mati membawa kalimat itu. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mati, siapa orang yang mengakhirkan kalimat waktu dia hidup di dunia ini, kalimat terakhirnya waktu dia mau meninggal itu apa?
la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu Nabi Muhammad lahir, digendong dia oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Pak Ustaz, kalau Nabi setiap hari Senin puasa, kemudian dia ingat-ingat terus setiap Senin puasa, berarti bolehlah kami mengingat juga hari lahir kami, Pak Ustaz, bulan lahir kami buat acara ulang tahun. Boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Tak ada larangan buat acara ulang tahun. Untuk apa? Mengingat-ingat. Dulu saya lahir tanggal ini, bulan ini, setiap tahun disebut, diulang, diingat. Nabi setiap pekan mengingat. Kata ulama tak boleh masuk dalam acara ulang tahun itu 2 perkara saja. Apa yang 2 perkara itu? Yang pertama, tak boleh pakai tiup lilin. Jangan tiup lilin. Kenapa? Orang Majusi macam tuh. Orang Majusi kalau dia nak menyembah Tuhan-Tuhannya, dihidupkannya dulu api unggun besar. Setelah api itu hidup, baru dipejamkannya mata, dilipatnya tangan, kemudian dia berdoa dalam hatinya, minta. Kita kan macam tuh. Anaknya ulang tahun, tak sabar anaknya nak potong kue di depan dia itu. Sebelum dia potong, apa kata maknya? Sebentar nak, sebentar. Hidupkan lilin dulu, Sudah hidup lilin, anaknya nak potong, sebentar. Nah, pejamkan mata, doa. Apa yang nak minta? Akhirnya anaknya memejamkan mata, doa, habis itu baru tiupnya. Alhamdulillah. Man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum. Kalau ada orang yang ikut-ikut budaya suatu kaum, kata Nabi, dia bagian dari kaum itu. Itulah sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, punya cucu, atau bapak ibu sendiri yang ulang tahun, berhenti lagi pakai tiup-tiup lilin. Kalau ada yang ulang tahun bulan ini, mama, jangan lupa beli lilin angka itu nanti ya. Mama sudah mendengar ceramah Ustaz Caniago kemarin di Baitur Rahim, say no to lilin. Tak ada lilin-lilin. Terus kuenya aja yang mama lebihkan. Berapa kuenya? 36 mama beli. Biar banyak yang makan. Nah, yang kedua apa yang tak boleh? Tak boleh pakai lagi topi-topi yang runcing-runcing lancip ke atas itu, kata ulama. Saya kemarin ceramah di daerah, tak boleh lah disebutkan nama daerahnya ya. Nah, pokoknya ada arah Teluk Bayu sana. Saya lewat di satu ruko, kemudian saya tengok, orang ramai ini. Rupanya ada acara ulang tahun. Yang ulang tahun itu nampaknya anak-anak kecil, tak SD, tak TK. Begitu saya lewat, saya agak pelankan sedikit kendaraan, saya tengok rupanya banyak ramai anak-anak memakai topi runcing lancip ke atas. Terbayang ya? Dijual orang masih ada tulisan anggrek di Gramedia di Pasaraya. Nah, kenapa tak boleh pakai topi runcing lancip ke atas itu? Bacalah sejarahnya. 700 tahun dulu Islam berkuasa di Andalusia, di Spanyol, tapi pada akhirnya Islam itu hancur. Yang menghancurkan Islam itu namanya Ratu Isabella. Mudah-mudahan apa ada punya bini Ibu Isabella. Kalau ada apa Ustaz, ganti cepat. Ganti nama, bukan orang-orang itu juga. Nah, jangan kasih nama anak cucu Isabella. Kalau sudah terlanjur gimana Pak Ustaz? Kalau sudah terlanjur apa boleh buat? Jangan panggil Isabella, panggil dia Bella atau panggil Isa. Nah, tak apa-apa. Kenapa? Ini ada orang, saya mohon maaf, ngisi acara maulid di satu tempat. Anak-anak ramai. Saya bagi hadiah, satu orang anak-anak maju ke depan. Saya tanya, siapa namanya nak? Mustafa Pak Ustaz. Nama banyak? Mustafa Kemal Atatürk. Na'udzubillah. Siapa dia Mustafa Kemal Atatürk Pak Ustaz? Mirip dengan Isabella. Dulu Islam pernah berjaya berkuasa di mana? Konstantinopel, Turki. Tapi pada akhirnya Turki yang dulu itu menganut ajaran Islam dihancurkan oleh seorang laki-laki. Siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk. Majelis-majelis pengajian dihabiskannya. Bahkan masjid dirobahnya menjadi museum. Bahasa Arab dilarang, torikoh-torikoh dihabiskan.
dibuat budaya rok pendek, baju tidak sudah buka aurat karena menganut budaya Eropa. Baca kisahnya Mustafa. Mohon maaf kalau ada nama bapak ibu suaminya namanya siapa? Mustafa. Mustafa aja. Pak Kemal, Pak Kemal aja. Jangan pula dilengkapkan Mustafa Kemal Ataturk. Nauzubillah. Sama dengan ini namanya Isabella. Apa kata Ratu Isabella? Hai umat Islam, kalian sudah kalah, kalian sudah hancur. Kalau kalian nak masih tinggal di Spanyol ini, kalian mesti murtad. Untuk menandakan orang yang sudah murtad dengan yang belum murtad, dipasangkanlah di atas kepalanya topi runcing lancip ke atas untuk membedakan dia sudah murtad. Nama topi itu San Benito. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya dua perkara ini tak boleh masuk. Pertama, tak ada tiup-tiup lilin. Yang kedua, tak ada memakai topi runcing lancip ke atas. Selebih itu Pak Ustaz boleh-boleh saja, mubah, tak ada masalah. Nabi begitu lahir hari Senin subuh, kemudian dibawa dia oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Bapak Ibu yang sudah bolak-balik umroh, saya yakin belum pernah masuk ke dalam Ka'bah. Di depan Ka'bah ada, masuk dalam Ka'bah tak bisa. Kenapa? Ketatnya luar biasa. Tapi kemarin di TikTok kita lihat saat pembersihan di dalam Ka'bah itu cantiknya luar biasa. Sempat di live kan orang, Masya Allah. Dibawalah Nabi dulu masuk ke dalam. Pak Ustaz, kenapa Nabi itu bisa masuk ke dalam? Karena yang memegang kunci Ka'bah itu kakeknya itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu lahir dari keturunan yang terpandang. Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Bapak Ibu kalau belajar tentang Qusay ini, siapa Qusay itu Pak Ustaz? Qusay itulah yang membangun Darun Nadwah dulu namanya. Darun Nadwah, tempat orang, gedung besar. Kalau kita sekarang mungkin namanya gedung DPR lah, DPRD. Tempat orang bermusyawarah berkahdu, nama tempatnya Darun Nadwah. Yang membangun Darun Nadwah itu siapa? Atuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Qusay. Hari Nabi Muhammad itu lahir dari keluarga terpandang, keturunan Quraisy yang terpandang. Jadi Nabi itu bukan keturunan kaleng-kaleng. Jadi setelah masuk ke dalam, kemudian Nabi diberi nama di hari ke-7. Begitu yang kita baca dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi diberi nama, diakikahkan, kemudian juga dikhitan. Walaupun ada pendapat lain menyebut Nabi itu sudah terkhitan dengan sendirinya, tapi ada juga pendapat lain mengatakan Nabi dikhitan di hari ke-7. Ini tiga-tiganya penting. Pertama, memberi nama di hari ke-7. Diberilah nama cucu kesayangan itu oleh Abdul Muthalib, diberi nama Muhammad. Jadi kalau ada Bapak Ibu bertanya, Ustaz, yang memberi nama Muhammad kepada Nabi kita itu siapa? Jawabannya Abdul Muthalib. Dan nama itu belum ada satu orang pun yang memakainya. Beda dengan kita, lahir cucu kita kasih nama. Nama itu sudah 18 orang yang memakai di RW itu. Betul ya? Ada berserak-serak nama itu sebelumnya. Tapi nama Muhammad itulah pertama kali orang memakainya. Kemudian Nabi diakikah. Ini akikah ini penting, walaupun tidak wajib. Nabi diakikah di hari ke-7. Cuma dulu cara akikah itu beda, disempurnakan akhirnya oleh Islam. Dulu orang mengakikahkan anak gimana? Disembelih kambing, darahnya ditampung, kemudian darahnya itu dilumatkan ke kepala anak.
Fikihnya sekarang darah itu kan najis, makanya tak macam itu lagi. Kemudian Nabi dalam sejarah kita baca mengakikahkan dirinya kembali setelah menjadi Rasul. Makanya ini dalil bahwa bapak ibu yang belum diakikahkan mak ayah kita waktu kecil dulu, ibu dah akikah? Belum Pak Ustaz. Dulu mak susah, ayah susah. Saya tanya kemarin, mak, aku udah mak akikahkan dulu apa belum? Belum nak, mak susah waktu itu. Oh kalau macam tu, aku ada duit nih mak sekarang 3 juta, aku beli kambing, nanti kami masak, kemudian mak Rito ya, aku buat akikah untuk diriku sendiri. Boleh atau tidak? Boleh. Makanya Nabi mengakikahkan diri beliau setelah menjadi Rasul. Akikah itu sunnah. Buatlah kalau duit kita memang sedang ada. Kalau tak ada gimana Pak Ustaz? Tak usah dipaksakan, karena akikah itu tidak wajib. Ini ibu punya anak, punya cucu, tak mau akikah, padahal tengok cincin emasnya 4 di jari, 1/4 kilo, 1/4 kilo, 1/4 kilo, 1/4 kilo. Beli kambing 3 juta tak bisa. La yadkhulul jannah, tak masuk dalam surga kata Nabi. Siapa dia? Wala bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Sodakoh, akikah itu sodakoh. Undang orang, undang pengurus masjid, undang jamaah, undang anak yatim untuk dibagi-bagi daging kambing itu. Nah, kemudian apa lagi Pak Ustaz? Kemudian Nabi dikhitan. Khitan ini sudah ada di zaman Nabi. Yang pertama kali berkhitan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkhitan, Pak Ustaz, berkhitan. Nabi Musa berkhitan, berkhitan. Nabi Isa berkhitan, berkhitan. Kenapa sekarang maaf orang non-muslim, orang Kristen tak berkhitan? Dihapuskan khitan itu oleh seorang pausnya. Nah, tapi Nabi Isa itu berkhitan, Nabi Muhammad juga berkhitan. Khitan ini penting Pak Ustaz, penting. Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat ulama, yang wajib berkhitan itu laki-laki saja, perempuan sunnah, sangat dianjurkan. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i, laki-laki, perempuan wajib berkhitan. Ibu dulu berkhitan tak? Tidak Pak Ustaz. Mungkin dia pilih pendapat imam yang lain, tidak Imam Syafi'i. Tapi kalau boleh ibu-ibu punya anak perempuan, khitanlah. Yang membedakan apa? Kami laki-laki ini boleh kapan saja dikhitan, tapi ibu-ibu mesti khitannya di waktu kecil. Andai ada dulu ibu-ibu tak sempat dikhitan oleh mak, jangan minta dikhitan sekarang. Tak payah lagi. Tapi kalau laki-laki masuk Islam, dia Ustaz, ya ada orang nak masuk Islam di sana Pak Ustaz. Kapan kita potong Pak Ustaz? Potong apa? Ya itulah, potong memotong itu nantilah. Ini banyak orang tak jadi dia masuk Islam karena dia takut dipotong. Masuk Islam aja dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Urusan memotong pita boleh menyusul. Nah, gitu ya. Kapan dia siap? Siapnya pekan depan, pekan depan potong. Tapi biasanya yang memotong itu mesti yang ahli dan yang punya mental. Soalnya pasti dah lain bentuknya ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjut sedikit penutup. Apa yang terjadi Pak Ustaz? Ceritakan tentang waktu kecil Nabi. Nah, kita melompat saja. Ketika Nabi diasuh oleh ibu susu yang kedua. Ibu susu yang pertama namanya Suwaibah al-Aslamiyah, ibu susu Nabi. Ibu susu Nabi yang kedua namanya Halimah Sa'diyah. Ini banyak sekarang anak-anak kita, dia taunya cuma Halimah saja. Padahal ibu susu Nabi yang pertama namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah itu? Nah, ini cerita sedikit terakhir. Ada kemarin saya dikirimkan satu WA oleh seseorang. Apa kata dia? Pak Ustaz, ya, bagaimana mungkin Nabi kita itu ibu susu yang pertamanya budak? Karena Suwaibah itu kalau orang yang tak ngaji, awalnya Suwaibah itu memang budak. Budak siapa?
Budak Abu Lahab. Makanya kita ngaji biar tahu sejarahnya. Suwaibah itu budak Abu Lahab. Awalnya dipanggil oleh Abu Lahab, Suwaibah sini. Suwaibah tuh budak tuh dulu memang boleh dijual, boleh dibeli, boleh diperdagangkan, boleh dulu. Sekarang Islam sudah menghapuskan perbudakan. Tak ada beda kulit putih dengan kulit hitam, kata Nabi. Tak ada beda Arab dengan non Arab. Lalu yang membedakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan engkau adalah siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah. Tak ada beda pejabat dengan rakyat, tak ada beda yang datang dengan Fortuner atau dengan sepeda ontel. Yang membedakan apa? Siapa yang paling takut, siapa yang paling tekun, siapa yang paling rajin bertakwa kepada Allah. Akhirnya budak tak ada lagi. Tapi kisahnya budaknya itu dipanggil oleh Abu Lahab. Suwaibah, sini, tolong engkau jaga adik iparku Aminah. Adik iparnya namanya Aminah. Siapa Aminah itu? Istri Abdullah. Siapa Abdullah itu? Anak Abdul Muttalib. Siapa dia? Ayah kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abdullah itu sudah meninggal 2 bulan Nabi dalam kandungan maknya. Abdullah itu meninggal dalam perjalanan dagang. Jadi Nabi jadi anak yatim sejak kapan? 2 bulan dalam kandungan itu. Makanya Nabi sayang betul kepada anak yatim dan kepada orang yang mau mengurus anak yatim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika Suwaibah menjaga Aminah, Aminah tak ada kawan, suami dah meninggal, hamil dah besar, dijaga oleh Suwaibah. Kemudian dalam penjagaan itu akhirnya sampai melahirkan pada hari Senin subuh itu. Begitu Aminah sudah melahirkan anak, berlari-larilah Suwaibah mencari tuannya tadi. Tuan Abu Lahab, Tuan Abu Lahab. Abu Lahab itu gelar. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi kalau ada nanti Ustaz ceramah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, maksudnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu gelar. Kenapa dia digelari Abu Lahab? Karena orangnya ganteng. Orangnya kalau datang gagah perkasa, penuh wibawa, macam api yang menyala-nyala. Makanya disebut dia Abu Lahab. Jadi ibu kalau ada punya laki agak ganteng, saya panggillah Abu Lahab. Nah dia bu, karena kita sudah terlanjur tahu kalau Ustaz Abu Lahab itu jahat orangnya. Ya Tuhan, engkau dapat keponakan, kata Suwaibah. Selamat Tuhan, selamat. Engkau dapat keponakan, kata Abu Lahab. Aminah sudah melahirkan? Sudah Tuhan. Pertanyaan pertama orang-orang Arab waktu itu kalau ada anak dilahirkan, pertanyaannya apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan anaknya Aminah itu? Kata Suwaibah tadi, laki-laki Tuhan. Baca dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah yang ditulis oleh keturunan Nabi Muhammad. Namanya siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nama kitabnya apa? Mafahim Yajibu Antusohah. Di situ kita baca, melonjak-lonjak Abu Lahab tadi seketika. Alhamdulillah, ada pengganti adikku. Ada pengganti adikku. Adiknya siapa? Abdullah. Udah tinggal, lahir anaknya Aminah, laki-laki. Ada pengganti adikku, katanya. Terus Suwaibah, engkau bawa kabar baik kepadaku. Ini hari paling bahagia dalam hidupku. Aminah melahirkan anak laki-laki. Aku senang. Saking bahagianya aku hari ini, wahai Suwaibah, engkau aku kasih hadiah. Apa hadiahnya Tuhan? Engkau aku merdekakan. Nah, bebaslah Suwaibah, tidak lagi budak hamba sahaya, menjadi orang merdeka. Maaf Bapak Ibu, kenapa di bulan Maulid ini selain banyak menyebut nama Nabi dengan bersolawat, amal yang paling utama kata ulama adalah banyak-banyak bersedekah. Jangan mau kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab ketika dengar Nabi lahir, sedekahnya tak tanggung-tanggung. Kalau sekarang harga unta 70 juta, budak itu dulu lebih mahal daripada unta. Berarti harga budak kalau dijual boleh sampai 90 dan 100 juta. Ketika tahu Aminah melahirkan anak laki-laki dan itu adalah Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab bersedekah sampai 100 juta.
Seandainya Bapak Ibu di bulan Maulid ini sampai 100 juta sedekahnya, itu baru satu level dengan Abu Lahab. Apalagi kurang daripada itu. Apalagi yang tak bersedekah sama sekali, tapi tak payah mengajarkan jamaah Baitur Rahim bersedekah. Kenapa? Subuh mubarakah mereka sedekah. Jadi amal kita di bulan Maulid ini, kalau ada yang nak tanya, Pak Ustaz, ya selain berselawat apa amal kita Pak Ustaz? Satu, berselawat. Yang kedua, banyak-banyak mengkaji tentang sejarah Nabi supaya bertambah kenal, bertambah cinta, bertambah sayang, semakin kuat kita ingin membela Nabi supaya besok bersama Nabi di hari kiamat. Satu lagi, apa dia? Banyak-banyak bersedekah. Saya punya kawan di Timur Tengah, di teleponnya, Pak Ustaz, ya Ustaz sehat, alhamdulillah. Sana gimana? Sehat. Pak Ustaz, hari ini Pak Ustaz bahagia kami Pak Ustaz. Kenapa? Hari ini kami dibebaskan membayar uang kontrakan, uang kos. Datang Pak kos itu ke atas, Pak Ustaz kami lantai atas, naik dia ke atas. Apa kata dia? Kalian bulan ini tak payah bayar, tak payah bayar. Kenapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Maulidul Rasul katanya. Ini hari kelahiran Nabi, bersolawat dia. Oh, rupanya ini bulan Maulid. Begitu orang. Jadi saking orang nak ingin bersedekah, dibebaskannya anak kosnya bulan itu tak bayar. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya rumah-rumah kontrakan, rumah kos, bebaskan bulan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah jadi banyak-banyak bersedekah. Terakhir pas waktu kita 6:45, nah satu riwayat menceritakan Abbas bin Abdul Muthalib, anak Abdul Muthalib juga. Abdul Muthalib punya anak laki-laki 10, tapi 5 yang populer. Kenapa populer? Sejarahnya ditulis oleh orang. Bapak-bapak kalau nak populer, kalau bapak sudah mati, ibu sudah mati, tapi masih diingat, dikenang oleh orang, maka tulislah sejarahnya. Nah, baik kita sendiri yang tulis atau orang yang menulis. Abu Lahab itu masuk satu di antara 5 anak Abdul Muthalib yang terkenal. Siapa yang 5 itu? Kalau saya sampaikan cepat. Pertama, Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi. Yang kedua, Abu Talib bin Abdul Muthalib, ayahnya Sayyidina Ali. Yang ketiga, Hamzah bin Abdul Muthalib, pejuang Uhud yang meninggal di perang Uhud, paman kesayangan Nabi. Kemudian yang keempat, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib atau Abu Lahab. Yang kelima, Abbas bin Abdul Muthalib. Ada punya anak satu orang terkenal luar biasa, meriwayatkan hadis Nabi paling banyak, namanya Abdullah bin Abbas. Itulah anak yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadikan anak ini paham dalam agama ya Allah, dan dia menjadi orang yang ngerti dengan Quran. Akhirnya umur 15 tahun sudah menjadi ulama, orang alim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermimpilah Abbas ini pada satu malam. Apa mimpinya Abbas? Aku bermimpi tadi malam aku bertemu dengan saudaraku Abdul Uzza atau Abu Lahab dalam neraka jahanam. Ibu-ibu percaya tak Abu Lahab itu masuk neraka? Banyak ibu yang bingung. Oh, saya kurang yakin Pak Ustaz, kan dia paman Nabi. Bu, walaupun dia paman Nabi, tapi satu surat untuk dia. Apa namanya? Al-Lahab. Baca surat Al-Lahab. Bapak siada Abi Lahabiu. Baca sampai selesai. Di situ kita dapat Abu Lahab itu dijamin masuk neraka. Bahkan bersama bininya bernama Ummu Jamil. Ummu ibu Jamil cantik. Jadi yang cantik-cantik tak dijamin masuk surga. Jangan terlalu bangga, karena Allah tak menengok dari cantiknya, tak menengok dari kulitnya, tak menengok dari hartanya. Yang ditengok Allah apa? Walaki yang suruh ila qulubikum. Allah menengok apa yang ada dalam hatimu, wa a'malikum, apa yang engkau perbuat. Nah, jadi masuk neraka. Kemudian apa kata Abbas? Aku tanya kepada dia, wahai saudaraku Abu Lahab, macam mana rasanya neraka itu? Kemudian Abu Lahab itu menjawab, panasnya luar biasa. Tapi tiba-tiba Abu Lahab ngomong, kata Abbas, apa yang dia bicarakan? Setiap hari Senin azabku Allah ringankan. Kenapa azabku diringankan Allah setiap hari Senin? Karena dulu aku gembira menyambut lahirnya anak Aminah. Apa kata ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz tadi? Kalaulah sang kafir Abu Lahab namanya yang dijamin masuk neraka
masih Allah berikan keringanan setiap hari Senin, azabnya diringankan. Asbab apa? Senang dulu hatinya menyambut lahirnya anak Aminah. Dia tak seperti Rasulullah karena dia tak beriman. Apalagi kita orang-orang yang beriman. Minimal di bulan ini, Pak Ustaz, aku nak buat maulid-maulid dan Pak Ustaz acara di masjid dah sibuk betul. Oke, yang penting di bulan ini kita ingat, kemudian kita senang. Tak ada nikmat yang paling besar rasanya daripada ini. Apa dia? Nikmat Allah hadirkan ke permukaan bumi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penutup, tanamkanlah cinta di hati untuk Rasulullah. Asbab apa? Nabi mengatakan orang itu besok bangkit di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Almarhumah aman ahab. Almarhumah aman ahab. Engkau besok bangkit di hari kiamat, kata Nabi, bersama orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan kita besok bangkit bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan pas setengah 7. Itu yang dapat disampaikan subuh ini. Terima kasih. Silakan Bunda kalau ada yang mau tanya sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ada pertanyaan mengenai kitan tadi Pak Ustaz. Baik. 3 tahun belakangan ini Pak Ustaz, yang perempuan itu tidak boleh kitan. Kata Pak Dokter tidak boleh. Iya memang kata dokter gitu. Terus bidan juga tidak mau Pak Ustaz. Jadi malah anak bidan sendiri dia melahirkan tidak mau dia mengkitan anaknya gitu Pak Ustaz. Jadi gimana itu Pak Ustaz yang hendak dikitan anak perempuan itu Pak Ustaz? Terus yang kedua boleh dua kan Pak Ustaz? Boleh dua. Mengenai main game Pak Ustaz. Main game Pak Ustaz tahu mungkin Pak Ustaz. Jadi kami kemarin ini Pak Ustaz, karena saking bahagianya menyalin silaturahmi antara RT 1, 2 dan 3 mengadakan main game, kami semua ibu-ibu panitianya Pak Ustaz, tidak ada masuk bapak-bapak, malah bapak-bapak protes ke kami kenapa kami tidak dimasukkan Pak. Tapi setelah kami adakan, alhamdulillah sukses acaranya Bapak. Cuma setelah itu dibilang main game itu adalah judi katanya Pak. Habis kalau judi kan haram Pak Ustaz, kalau haram kan berdosa. Jadi kami semua ibu-ibu panitia berada di masjid semua Pak Ustaz. Jadi kalau haram itu kami udah berdosa Pak Ustaz. Jadi kalau memang itu memang judi Pak Ustaz, itu kami minta ampun. Besok-besok ini kami tidak akan mengatakan lagi Pak Ustaz. Jadi mohon bertobat kami Pak Ustaz. Karena kami di masjid tiap hari. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan Bunda. Yang pertama masalah khitan. Di sini ada Pak Dokter ya? Ada ya? Kita tanya aja langsung ya. Baik. Tapi kalau macam beliau dokternya alhamdulillah. Ke masjid subuh jamaah ya. Pertama mesti tahu dulu dokternya. Orang beriman atau tidak. Ya. Kalau dia beriman, soleh atau tidak. Karena jangan mengeluarkan fatwa sesuka hatinya. Nah, apalagi fatwa itu berbenturan dengan syariat. Adapun masalah khitan bagi perempuan, memang ulama mengatakan tidak diwajibkan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kenapa? Maaf, laki-laki di ujungnya ada khasafah. Khasafah itu najis. Makanya anak yang belum disunat itu tak boleh menyela di antara sok laki-laki dewasa. Makanya dulu kan anak di belakang kalau dia belum bersunat. Tapi kalau anak itu sudah memenuhi 2 syarat kata ulama, 1 dia sudah dikhitan, 2 wudhunya sempurna, maka boleh dia menyela. Jadi kalau ada bapaknya anak laki-laki misalnya, bapak taruh di samping, laki-laki dewasa, anak bapak. Apa kata bapak yang di samping? Pak, geser anaknya ke belakang. Jangan Pak, anak saya sudah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, wudhunya sudah sempurna sama saya dari dia wudhu. Yang kedua, anak saya sudah digunting pita. Kalau bapak tak percaya, tengoklah celananya, enggak segitu. Tapi kalau belum, dia sholat bawa najis, makanya dia di belakang dengan kawan-kawannya. Nah, adapun untuk perempuan, Imam Syafi'i saja yang mewajibkan. Imam Syafi'i mewajibkan, tapi yang lain tidak. Ya. Nah, dan kalau dibahas lebih lanjut, kenapa perempuan itu mesti
Soleh sikit, biar nanti dia tidak liar, biar nanti inyo ndak anau memanjat sigai. Itu Pak Ibu, anau memanjat sigai. Lu sigai memanjat anau. Kini anau itu memanjat sigai. Ngerti lah maksudnya ya. Nah, makanya disobek sikit, dilukai sikit. Tapi waktu kecil masih lunak. Makanya saya sebut tadi ibu jangan, nggak bahaya. Tapi kalau usianya udah nggak kecil, udah kelas 1 SD, udah apa, jangan lagi. Andai ada dokter yang mengatakan, tapi dia jangan membuat fatwa gini, jangan perempuan diinikan, dihitan. Sampaikanlah perempuan ini sebetulnya dihitan elok, bagus. Andai tidak dihitan juga tak apa-apa. Cuma nanti tanggunglah ketika dia bilang, nggak bisa nengok laki-laki sedikit naik libido seksualnya. Nah itu dia. Nah itu ya. Jadi seperti itu bunda ya. Masalah khitan bagi perempuan. 2. Masalah main game. Apa judi itu? Judi itu, 1, merasa ada yang dirugikan karena dia sudah berinvestasi. Yang satu lagi, karena ada yang merasa kalah, karena ada yang merasa menang. Tadi dia investasi sekian dapat sekian. Maksudnya apa? Main game itu tengok dulu. Waktu main game itu ada tak dipungut sama panitia iuran sekian-sekian. Kalau tak ada, sekarang apa bedanya dengan kuis? Contoh, saya bagi kuis untuk anak-anak. Siapa yang dapat pertanyaan ini akan dibagi hadiah. Saya kasih anakku hadiah. Judi tidak? Tidak. Main game itu, ini maaf ya, terlepas dari joget-jogetnya, terlepas dari nyanyi-nyanyinya, ini urusan lain. Tapi masalah ada orang main game, kemudian orang mencoret-coret angka macam-macam. Waktu dia main itu dia ada tak berinvestasi. Makanya sama lomba 17 Agustus. Lomba 17 Agustus, mau lomba apapun, kalau dipungut biaya sebelumnya. Bapak Ibu yang ingin ikut lomba ini, segini uang pendaftarannya. Uang pendaftaran ini akan nanti dikumpulkan untuk hadiah bagi 2 orang yang memenangkan lomba ini. Judi. Yang bagus itu apa? Cari sponsor. Saya donatur untuk lomba ini, hadiahnya sekian, saya yang nanggung. Bapak Ibu ikut lomba saja, yang menang dapat hadiah, tidak ada masalah. Nah, jadi main game kalau tak ada dipungut biaya sebelumnya, Bapak Ibu duduk, ini kertasnya, dengarkan lagunya, main. Tak ada masalah. Yang tidak dapat hadiah, dia tidak merasa ini karena dia tidak mengeluarkan apa-apa. Kemudian yang menang bersyukur, alhamdulillah dia dapat rezeki. Nah, jadi sebetulnya main game itu tidaklah dipandang judi sepanjang tidak dipungut biaya. Begitu ya, biayanya pasti ada, mendatangkan artisnya, kemudian hadiahnya. Tapi ada yang menalangi itu, bukan dari peserta yang main. Nah begitu bunda ya. Jadi insya Allah, walaupun saya tidak terlalu menyarankan, kalau memang artisnya baik, lagunya, ada nggak main game lagunya kasidah? Belum ya? Coba lah buat. Bu, ibu kami udah main game tapi nyanyinya selimut putih ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah, carilah cara-caranya bisa untuk masuk ke nomor-nomor ya. Tapi kalau lagunya Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Keong Racun, Belah Duren, itu kadang membuat kita jatuh ke perbuatan dosa dan maksiat. Nah begitu ya. Aman lah ya, insya Allah ya. Insya Allah aman. Baik, Bapak Ibu, itulah yang dapat disampaikan hari ini. Tapi ingat ya, sepanjang tidak dipungut biaya. Itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Alhamdulillah ya. Al-Fakir wa bi afniyat saniyaku subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah,
berikan ilmu di hadapan kita bersama lewat cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terus menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Maka daripada itu para ibu ulama menganjurkan kepada kita sebagai orang tua, sekurang-kurangnya satu buku sirah nabawiyah itu ada di rumah kita. Sehingga anak kita itu tahu dengan Nabi kita, sehingga anak kita mengidolakan Nabi kita. Tidak dibaca tentang Ayu Ting Ting, baca dong Nabi Muhammad kita baca. Maka daripada itu mari kita bersemangat mulai dari sekarang. Kok dapet aku buku sirah nabawiyah di rumah Pak. Tak mahal paling mahal gini ragonya yang setapak aku 252 salah itu paling mahal. Mari kita bersemangat untuk menjadikan Nabi kita adalah idola dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian para ibu infak suku yang kita dapat pada suku kini berjumlah Rp336.000. Rp336.000. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah, alhamdulillah Ustaz-ustaz kita selama ini terus mengarahkan kita menata hati. Maka daripada itu mari kita tata hati sesuai ibadah yang kita lakukan, sesuai nak jual tiawak, kalau tidak sesuai yang dilakukan. Kepada Ibu insyaallah maghrib nanti insyaallah kita lanjutkan pada tahsin Masjid Baitur Rahim juga di Musola At-Thaibah juga. Mari kita hadiri, mudah-mudahan semakin hari semakin baik bacaan Al-Quran kita, sehingga semakin baik pula bacaan sholat kita. Mungkinnya itu lebih kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dibantu ya. Gitu. Ma, hari apa lagi? Lagi hari apa? Lagi. Hari Minggu masih coba sedekah. Hari Ahad. Ada kopi, ada kopi cek. Baik Bapak Ibu, kita tunggu anak-anak kita yang bantu hidangan pagi ini di azan dalam keadaan kurang Bapak ini profit. Ini kita bantu aja nanti bagaimana selesainya acara ini.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kegiatan kita yang juga masih kegiatan gerakan menabung kita masih jalan. Jadi silakan masih bisa untuk setiap pertemuan subuh, setiap hari, setidaknya yang bergabung setiap minggu, silakan nanti. Jadi kita tetap melaksanakan gerakan menabung 1000. Gerakan menabung 1000 Masjid Baitur Rahim yang kita sampaikan beberapa kali, yang sudah banyak mempermudah urusan kita. Alah, lengkap Pak. Kalau udah lengkap, hidangan pada kita masing-masing dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita nikmati hidangan pagi. Terima kasih ibu-ibu atas peran serta partisipasi pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang besar bagi bapak dan ibu yang berkontribusi pagi ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adik peladit. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Palestina merdeka, amin ya rabbal alamin.